Nah, lu kan sekarang termasuk atau salah satu pengurus RT ya, Bang ya, di Mutiara Puri Harmoni di RT 17. Nah, menurut lu Bang, dinamikanya di KRT ini kayak gimana Bang? Apakah jadi pengurus RT ini susah, bikin pusing, apakah enjoy-enjoy aja atau gimana Bang? Oke. Jadi gini sih Bang, kalau Pengalaman pengalaman sebenarnya sekarang juga masih berjalan ya Bang, ya, termasuk Abang juga gitu kan. Ini kita sama-sama pengurus nih teman-teman. Pak Iqbal bagian administrasi, saya bagian lapangan gitu, tuh, berjemur, gitulah ya, babatin rumput, ya itu mah ya namanya di lingkungan ya. Iya. Jadi pengabdian ya. kalau menurut saya ini Bang, gimana mindset kita menyikapinya sebenarnya? Kalau misalkan, kalau saya pribadi memang ikut di organisasi kepengurusan RT ini perdana ya Bang. Pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama, tapi memang saya itu berpikirnya ini lahan saya untuk belajar. Ya. Kalau untuk mengharapkan tenaga kita untuk dibayar ya itu jangan kita ikut di organisasi sosial teman-teman ya. Ya. Jangan harapin itu, ya Bang ya. Iya. Ya jangan harapin itu. Jadi memang kesempatan kita buat belajar karena memang pelajaran di dalamnya itu saya rasa banyak Bang. Benar-benar banyak yang nggak pernah saya temuin di tempat kerja, nggak saya pernah temuin di sekolahan, saya nggak pernah temuin gitu. Dan kita itu harus lama kelamaan harus terbiasa dengan otodidak Bang. Ya. Memecahkan suatu masalah itu nggak harus pakai teori dulu gitu. Ya, ya kita harus solusinya apa nih gitu kan. Nggak bisa besok-besok gitu. Namanya mengayomi masyarakat. Iya benar Bang. Tapi memang ini kan tahap awal tuh ya. Kita mau mengenal ke masyarakat tuh ya dari RT dulu. Ya. RT bisa nanti ke RW, bisa ke kelurahan dan seterusnya gitu kan. Kalau misalkan udah pernah jadi camat mah bisa nyalon DPR kali Bang. Itu. Jadi memang dinamikanya memang banyak ya teman-teman ya. Mulai dari kita itu memang bukan harus, tapi memang konsekuensinya kita harus banyak meluangkan waktu untuk ya di lingkungan sosial. Tapi kadang ada orang yang bilang saya harus mengorbankan waktu untuk keluarga. Kalau saya sih nggak merasa itu Bang. Jadi menurut saya kalau memang agenda itu kan setiap agenda nggak di mana-mana itu kan semuanya terjadwal Bang. Nggak mungkin dadakan sekarang nih jam 9, jam 11 kita mau ada ini kan enggak. Jadi memang kalau saya pribadi, contoh minggu depan kita ada agenda nih, rapat warga lah triwulan, laporan segala macam agenda. Memang kalau saya nggak bagi waktunya itu untuk seminggu ini, misalkan malam minggu kita mau rapat warga, otomatis kita nggak sama keluarga. Jadi saya bagi waktunya minggunya itu mungkin kita bisa bawa tuh anak istri, walaupun sekedar kita nongkrong di taman, makan jajan atau apa. Jadi saya planning itu kalau malam minggu saya nggak ada waktu buat keluarga, minimal hari minggunya saya harus ada waktu juga. Jadi semua tuh dibagi-bagi aja teman-teman, tergantung kita ngebagi waktunya. Nggak ada yang berat sebenarnya. Tapi memang ada sih Bang keluh kesah yang tadinya mungkin pernah gabung jadi pengurus, sekarang mungkin mengundurkan diri karena susah ngebagi waktu. Sebenarnya bukan susah ngebagi waktu. Ya tinggal kita ngatur aja kan, nggak disita tiap hari Bang gitu. Tiap minggu pun kadang enggak. Gitu kan. Ya, tapi gini Bang, selama lu jadi pengurus RT ya, masalah di masyarakat yang paling membuat lu pusing gitu ya, itu biasanya masalah model-model apa tuh Bang? Yang paling membuat pusing? Ya, kan pasti pernah ada lah ngalamin ya kan, apakah antar warga berantem atau apa gitu, yang bikin lu tuh agak, gimana nih ya menyelesaikannya gitu. Iya, awal-awal sih ya Bang. Jadi perselisihan antar tetangga biasanya. Ya. Silang pendapat atau misalkan yang satu masih di forum diskusi nih, misalkan nih rapat warga, satu misalkan saran satunya juga bertolak belakang gitu, nggak sejalan, itu kan bisa jadi pemicu Bang. Giliran nanti di samping-sampingan rumahnya nggak teguran Bang gitu kan. Padahal kan itu hanya silang pendapat aja, dan silang pendapat itu wajar di saat kita memang sedang diskusi. Jadi kita nggak usah merasa baper ya. Kan lu teman deket gua, masa lu tadi diskusi nggak sejalan sama gua? Ya kan pemikiran lu sama gua kan nggak sama gitu. Kita teman deket boleh gitu kan. Tapi kadang-kadang ada aja warga yang baper yang baper Bang. Makanya memang mungkin Pak Iqbal juga tahu gitu kan. Kita termasuk saya pribadi gitu dengan ketua RT, kalau misalkan silang pendapat ya kita silang pendapat gitu. Walaupun itu memang
di struktur dia ketua kita gitu kan. Sidang pendapat tuh wajar. Wajar. Yang penting ya jangan baper, jangan pribadi jatuhnya nanti. Ya, jadi ini bagus nih teman-teman ya. Harus punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau beda pendapat itu hal yang wajar. Pendapat kita berpendapat nih Bang ya, mau diterima apa enggak ya, bebas itu mah ya. Iya. Maksudnya nggak usah sakit hati. Mau diterima syukur, nggak juga ya nggak apa-apa. Iya. Udah sebatas itu aja gitu loh. Kita kembalikan ke ini ke ketua dan pendapat orang banyak Bang ya. Karena memang kan gitu. Hak tertinggi itu kan, contoh kita pengurus RT itu ada di warga Bang. Iya. Jadi kita boleh punya kebijakan, tapi sebenarnya penentu itu ada di warga. Kita tuh hanya, saya punya aspirasi ini dari pengurus ini, coba nih dikaji dulu, gitu kan. Nah seperti itu polanya sebenarnya. Karena memang kalau salah-salah ambil kebijakan, nggak kita tuangkan dulu nggak kita godok dulu tuh bareng warga. Biasanya itu Bang kendala yang menurut saya paling besar ya kalau di pengurus RT itu. Di saat kita punya kebijakan, khawatirnya kita nggak diskusiin dulu, main ketok aja, main sahin aja, nanti itu bakal jadi polemik di warga. Kita diserang gitu. Tapi kalau untuk nanganin ya tetangga berantem, nyari kucing segala macam, karena teman-teman mungkin udah cukup banyak tahu juga, lucu ya kalau di lingkungan itu. Saya kadang suka ada lucunya juga Bang. Kadang kucing hilang nggak ini lapornya ke RT Bang, atau ke pengurusnya gitu. Pak kucing saya hilang nih, ngelihat nggak tadi gitu. Kadang juga kita disuruh warga ngadu antar tetangga nggak sehat, ada masalah, mainnya mistis Bang. Ini kayaknya saya teluh gini ya, kita sebagai pengurus ya tahu ada gitu ya. Karena kita nggak merekrut paranormal di sini gitu kan. Pernah ngalamin itu. Jadi Pak, saya mau diskusi nih Pak, itu kayaknya udah dalam Bang, mau janjiannya itu. Oke Pak, ke rumah aja gitu kan. Setelah memang saya juga itu nggak bisa nemenin lama waktunya, dan saya mikir juga di saat dia cerita, kayaknya ini bukan porsi saya Bang untuk ngejawab. Jadi memang saya serahkan ke ketua RT waktu itu. Nanti saya kabarin ke ketua RT untuk ketemu langsung ngobrol sama ketua RT. Alhasil ketua RT-nya juga Bang nanggepinnya juga ya pusing-pusing juga kalau nanggepin untuk masalah mistis gitu kan. Tapi warga ini memang ada-ada aja ya. Ada-ada aja Bang. Itu sih momen lucunya yang saya alamin itu di situ. Kadang ya, di luar ada laporan kena teluh gitu. Iya. Mungkin kena santet. Tetangga saya ini nggak suka sama saya, tapi memang saya tuh nggak teguran segala macam. Jadi sangkaan ya. Iya Bang. Jadi itu kan baru dugaan Bang. Itu kalau misalkan kita dudukin barang itu yang cerita sama kita tuh tadi itu bisa kena tuntut Bang, resikonya gitu kan. Ya, bisa diketawain juga Bang. Iya bisa diketawain Bang, buktinya mana gitu kan. Karena yang kita pakai itu sebenarnya di lingkungan itu logikanya yang umum-umum aja gitu. Ada kejadian, buktinya mana. Kalaupun memang nggak terbukti ya kita nggak bisa bilang bersalah Bang gitu. Iya. Tapi kalau masalah mistis Bang, sebetulnya kalau di daerah-daerah perkampungan tuh kadang-kadang saya suka sering baca berita dukun, ya maksudnya diduga dukun gitu ya, digerebek gitu ya. Kalau di kampung-kampung begitu ya. Tapi kalau kita di perkotaan mah ya alhamdulillah ya kan, harus pada cerdas ya Bang. Iya benar. Jangan begitu percaya sama hal-hal seperti mistis, itu gitu. Jangan langsung, ini mistis gitu. Tapi kalau di kampung masih banyak. Masih banyak Bang memang. Ya memang kembali lagi kalau di kampung itu kan adat istiadat kita itu masih dari zaman dahulunya masih turun lagi Bang. Iya. Makanya kalau udah ya bukan kita merasa anak kota juga bukan ya teman-teman ya. Saya itu benar-benar anak asli dari kampung. Tapi memang yang berubah itu mindset kita sebenarnya. Di saat kita udah merantau nih, punya tempat tinggal di kota misalnya. Mindset kita tuh secara nggak langsung harus berubah Bang. Jangan lagi mikirnya mistis-mistis yang lain gitu. Kalau di kampung mungkin orang masih bisa ini ya. Iya. Kalau di kota mah malah diketawain Bang. Kita cerita mistis ya orang ada yang pergi, ada yang ketawa, ada yang pura-pura dipanggil istri pulang. Lah males Bang dengernya. Karena saya pun ya nggak ini juga sih. Saya nggak mengatakan orang yang paham mistis itu bohong, enggak. Tapi memang saya mendalaminya kurang suka Bang, karena saya kurang paham gitu. Iya. Jadi ya udah kita ikutnya di tengah-tengah aja. Orang ngobrol mistis kita iya-iyain, orang ngobrol sosial ya kita iya-iyain juga gitu kan. Jadi menurut saya
mungkin permasalahan yang paling rumit di warga itu di saat kita punya ya, karena memang manusia nggak luput dari lupa bang ya, salah sekalipun kita dianggap bisa nih jadi pengurus, kita bisa nih jadi ketua RT, tapi memang ya manusiawi itu nggak luput dari salah gitu. Terkadang punya kebijakan kita main umumin, warga ini, oh ini kan belum sepakat pak gitu. Itu menurut saya ngejawabnya paling susah. Alasan kita apa? Kadang kita cuma ya muter-muter di situ aja bang. Karena itu salah. Iya, kadang-kadang kalau udah ribet nih begini bang, kita udah rapat nih, ya kan, udah sepakat semua warga. Ada orang nih nggak ikut rapat, tiba-tiba nyela nih nggak setuju. Paling kesel tuh gitu. Iya. Rapat apa enggak ya kan, orang udah diputusin warga. Tahu-tahu nggak setuju. Ya kan? Tapi memang sebenarnya itu kesel tuh saya kalau kurang gitu. Dia kurang logis bang kalau mau komplain soal itu. Karena memang umumnya teman-teman ya, kalau misalkan kita diundang secara umum, berarti kita juga semua nih mencakup satu wilayah itu udah diundang. Kita kan kalau memang punya waktu hadir. Kalau memang kita nggak punya waktu, nggak apa-apa, nggak ada sanksi. Tapi ada tapinya bang. Kalaupun punya ada informasi dari grup atau tetangga kiri kanan, oh kita punya kebijakan ini sekarang. Kalau dia mau komplain, menurut saya itu kurang pas. Harusnya kamu ikut, karena nanti dibalikinnya seperti itu bang. Iya begitu. Teman-teman juga harus paham ya, kalau misalkan ada suatu perkumpulan rapat mau memutuskan sesuatu, kemudian udah ada hasilnya, tapi teman-teman nggak ikut rapat, ya udah terima ya bang. Harus terima bang. Harus terima. Umumnya harus seperti itu, karena memang saya beberapa warga tuh kita tanya, gimana pak hasil ini malam yang kita umumin di grup, karena bapak kan nggak ikut. Kalau saya mah karena memang nggak bisa nyempetin waktu, saya ikut aja pak, saya ikut orang banyak, itu yang sehat. Itu yang dewasa. Emang umumnya harus seperti itu teman-teman. Jangan nggak ikut gerundel di belakang. Iya gerundel, ngomong sama tetangga kiri kanan, kebetulan tetangga kiri kanannya ini teman kita atau keluarga kita, ceritalah ke kita, itu konyol bang. Banyaknya seperti itu kadang. Iya, jadi teman-teman yang beranjak dewasa, ya kan, nikah, punya rumah, punya lingkungan baru, ya kan, harus paham tuh dinamika sosial di masyarakat. Jadi jangan egois lah ya bang ya, jangan egois, karena namanya hidup bermasyarakat kan semuanya udah ada aturannya lah. Nggak bisa kita hidup sendiri gitu.